kok dia bisa ya bikin lagu streamingnya tuh sampai jutaan gitu. Kalau di sosial media dia manggung terus kayak ngeliat orang tuh nyanyiin semua lagunya dia. Ngeraguin diri sendiri karena membandingkan gue kayaknya belum kayak dia nih, belum selevel dia. Overthinking tuh pasti. Aku tuh jadi mikir kayak apa lagu yang gue bikin tuh gak sebagus itu ya ternyata. Kayak apakah cara gue perform atau cara aku nyanyi tuh emang gak membuat orang tergugah untuk bisa mengenalku ya gitu. Jadi kayak ngeraguin diri sendiri karena membandingkan gue kayaknya belum kayak dia nih, belum selevel dia. Apakah musik gue nggak bagus, perform gue jelek, ketika ketemu sama penyanyi-penyanyi lain yang misalkan streamsnya udah gede, mereka udah manggung di mana-mana tuh, jadi kayak kita ngerasa benar-benar kecil banget gitu loh. Overthinkingnya adalah kayak apa itu lagu mostly aku yang tulis sendiri kan. Nah, jadi ngerasa tuh setiap lagu yang aku tulis tuh jelek gitu jadinya. Ada momen-momen pas overthinking itu datang itu ngerasain banget gitu. Sampai sekarang pun struggle itu masih ada, apalagi kayak di industri musik entertainment, kayak waktu tuh makin bertambah umur tuh ibaratnya chance-nya makin sedikit. Aku nih tipe orangnya tuh kayak mikirin tuh cepet semuanya, jadi kayak semua di kepala nih penuh banget. Jadi ada satu waktu aku kayak mencoba untuk aku baca juga di sosial media kayak kalau misalkan isi kepala lu tuh lagi penuh banget, coba tuangin dalam bentuk tulisan. Aku coba buat tulisin apa aja gitu. Jadi kayak aku benar-benar beli satu buku khusus, kayak pena baru biar semangat gitu tulisnya. Jadi kayak tiap malam setelah selesai jalanin hari, itu sebelum tidur aku selalu tulis di buku itu apa aja yang terjadi, apa yang aku syukuri hari ini. Aku selalu tulis kayak terima kasih Tuhan, aku sangat bersyukur hari ini, dan kayak apapun yang terjadi besok biarlah jadi rencananya Tuhan. Jadi akhirnya dari situ aku mencoba lagi untuk menulis lagu. Keluarlah waktu itu lagu Bahagia Sendiri. Itu benar-benar lagu yang menceritakan tentang struggleku untuk this moment itu, dan aku pengen kasih tahu ke orang lagi kayak oh ternyata bahagia itu ya kita yang buat, bukan dari apa yang kita punya. Kita udah punya semuanya tapi nggak bisa bikin bahagia. Jadi di lagu itu aku tulis, ada di bridge-nya, dunia bilang bahagia ada harganya. Ngebuat bahagia itu jadi mahal, yaitu kata dunia. Maksudnya orang-orang ya di sosial media kayak bahagia tuh punya HP bagus, bahagia tuh punya mobil mewah apa segala macam. Padahal dari awal kita dilahirkan juga ya kita udah bahagia-bahagia aja. Tuhan kasih sehat, Tuhan kasih akal, Tuhan kasih kreativitas. Kalau di aku untuk bisa membuat karya-karya, tetap membuat karya-karya, itu udah ngebuat aku sangat bahagia. Selamat pagi, kau masih sendiri, takkan ada yang menemani, dan muncul di notifikasi mulai hari dengan senyum pasti, karena sendiri bukan berarti gak bisa bahagia. Kayak aku setahun 2 tahun terakhir tuh aku benar-benar yang kayak doanya berusaha untuk gak meminta lagi sama Tuhan, karena buat apa aku minta-minta terus, kayak itu Tuhan yang udah rencanain, dia tahu apa yang lebih kita butuhin daripada apa yang kita minta. Tuhan kalau misalkan boleh bikin aku lebih peka lagi untuk melihat setiap rencana-rencana Tuhan.
aku mau bacain satu ayat yang mungkin relate sama pengalaman aku. Itu dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku percaya Tuhan paling tahu apa yang kita butuhkan. Sukses bukan tentang seberapa cepat kita menjadi sukses, tapi tentang proses, tentang percaya sama rencana Tuhan, kalau Tuhan udah siapin yang terbaik buat kita. Aku sekarang juga mengajar di Yayasan Prima Unggul, ngajarin sosial media, dan aku pengen ngebagiin sama teman-teman di Yayasan Prima Unggul untuk bisa tahu dan aware dengan sosial media. Dengan perkembangan sosial media yang cepat, aku juga pengen mereka bisa memanfaatkan sosial media dengan baik dan nggak cuman sekedar memakai itu kayak konsumtif gitu. Dan aku juga nggak pengen mereka jatuh ke tempat yang seperti aku pernah jatuh juga, ngebandingin diri mereka dengan orang lain di sosial media. Mungkin buat teman-teman yang ngerasa diri masih ngebandingin diri kalian sendiri dengan orang lain, aku mau bilang kalau misalkan semua orang tuh pasti punya waktu dan masanya masing-masing. Kita harus bisa bersyukur dengan apa yang kita punya dan bersyukur dengan apa yang kita belum punya gitu. Karena dengan itu kita akan bisa lebih melihat kalau ternyata aku belum punya hal itu karena mungkin belum siap untuk menerima hal itu. Jadi kita alih-alih untuk membandingkan diri dengan orang lain, kita bisa fokus untuk mempersiapkan diri kita. Ketika once kita diberikan kepercayaan itu sama Tuhan, ya kita udah siap gitu. Oke teman-teman, aku mau ngajak kalian semua buat sharing video ini sebanyak-banyaknya ke teman, saudara, keluarga. Dan jangan lupa juga like, follow, dan subscribe sosial media CGN Indonesia.